Jet tempur MiG-29 Ukraina jatuh, klaim hancurkan 5 drone Rusia buatan Iran. Pilot MiG-29 Fulcrum, Ukraina menembak jatuh 5 drone Shahed-136 dan 2 rudal jelajah Rusia. Sebelum keluar dari kursi pelontar akibat pesawatnya mengalami gangguan teknis, aksi jet tempur MiG-29 Ukraina berakhir setelah jatuh di Vinnytsia, kota di tengah wilayah Ukraina selama misi untuk menghancurkan drone Rusia. Kejadian ini membuat dua kubu, Ukraina dan Rusia, mengklaim meraih kesuksesan dalam aksi tersebut. Menurut akun resmi Ukraina, pilot menjatuhkan 5 Shahed-136 dalam satu hari. Sedangkan pengamat pro-Rusia menggambarkannya jet tempur MiG-29 dijatuhkan oleh drone, bukan alasan teknis. Namun drone Shahed-136 tidak memiliki sarana untuk menyerang pesawat musuh di udara, meskipun ada kemungkinan bahwa jet tempur bisa bertabrakan dengannya, masuk ke dalam mesinnya atau menerima hantaman yang cukup untuk menjatuhkannya. Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa MiG-29 yang jatuh tersebut dicat dengan warna skema tampilan Falcons Ukraina. Bisa dilihat itu adalah jet yang diperbarui dan dicat dengan skema pseudo Falcons. Dari sejumlah bukti, pesawat MiG-29 terlihat menembakkan rudal yang melesat menyerang target di depannya. Namun belum ada dalam bukti yang mengatakan dengan pasti bahwa MiG menyerang drone. Ini menunjukkan situasi pertempuran udara yang membingungkan, telah menyebabkan beberapa klaim yang salah atau berlebihan. Begitulah kabut perang di era media sosial. Tulis laman The War Zone dikutip Zindo News. Satu batasan yang jelas untuk menghancurkan drone bisa dilihat dari persenjataan jet tempur MiG-29. Jet ini biasanya menggunakan 2 rudal R-27R yang dipandu radar dan 4 R-73 pencari panas. Seperti yang telah ditunjukkan dalam pertempuran anti-drone di Timur Tengah, rudal pencari panas tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk menembak jatuh drone kecil. Mungkin meriam 30 mm onboard MiG-29 akan menjadi pilihan terbaik dalam pertempuran semacam ini. Meskipun itu akan membutuhkan banyak latihan menembak dan magasinya terbatas. Bahkan mendeteksi drone seperti Shahed-136 bukan perkara mudah, terutama dengan radar MiG-29 dengan kemampuan melihat ke bawah dan menembak yang terbatas. Juga tidak jelas seberapa efektif sensor pencarian dan pelacakan inframerah pesawat tempur terhadap target seperti ini. Meskipun mereka telah digunakan untuk mendeteksi rudal jelajah, lalu ada pertanyaan tentang berapa banyak rudal udara ke udara yang dimiliki Ukraina dan berapa yang tersedia. Untuk drone ini adalah masalah yang telah mempengaruhi Arab Saudi, khususnya ketika menangani drone dan rudal jelajah Houthi. Di seluruh dunia untuk menghentikan drone tidak cocok menggunakan cara yang konvensional, solusinya dilakukan dengan penghitung non-kinetik, termasuk jamming, peperangan elektronik, laser, dan persenjataan gelombang mikro berdaya tinggi. Drone yang lebih kecil secara teoritis dapat digunakan menggunakan senjata kecil, bahkan tindakan yang berpotensi lebih. Namun drone Shahed-136 buatan Iran berukuran lebih besar dan lebih cepat daripada banyak drone yang digunakan dalam konflik ini. Apalagi drone ini memiliki hulu ledak yang cukup besar dan jangkauan kebuntuan yang besar. Berbicara kepada The War Zone pada bulan Maret lalu, pilot MiG-29 Ukraina yang dikenal dengan nama panggilan Joss mengakui penjatuhan drone atau rudal jelajah dengan pesawat tempur berawak merupakan tantangan khusus. Drone juga merupakan masalah besar bagi kami, tetapi saya pikir ini adalah masalah yang jauh lebih besar bagi mereka. Bayraktar kami jauh lebih mampu daripada UAV mereka, kata Joss saat itu. Sekarang dilaporkan ratusan drone buatan Iran di tangan Rusia, membuat situasi perang mungkin agak berubah. Tantangan untuk melawan drone juga harus diperhitungkan Ukraina. Drone buatan Iran bereaksi lagi. Rusia menggunakannya untuk menyerang infrastruktur penting di Kiev. Drone buatan Iran menyerang target infrastruktur kritis di wilayah Kiev dan lokasi lain di Ukraina Kamis pagi saat Rusia melanjutkan serangan intensifnya. Kirilo Timoshenko, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan serangan itu terjadi semalam. Pejabat militer regional Kiev, Oleksiy Kuleba, mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ada korban dalam serangan itu. Layanan darurat negara Ukraina mengatakan sedang melakukan upaya pencarian dan penyelamatan setelah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan berlantai 5 di Mykolaiv. Para pejabat mengatakan 2 lantai teratas struktur itu hancur total oleh serangan itu. Pihak berwenang mengatakan mereka yakin setidaknya 7 orang terperangkap di reruntuhan setelah seorang bocah lelaki berusia 12 tahun diselamatkan dari gedung yang rusak. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Rusia di Ukraina Selatan tampaknya mengkonsolidasikan garis depan baru di barat Mykolaiv setelah mundur sekitar 12 mil di utara Kherson, lapor UPI.com 13 Oktober 2022.
Pertempuran sengit berlanjut di sepanjang garis ini, terutama di ujung barat di mana kemajuan Ukraina berarti sungai Inhulets tidak lagi melindungi sisi Rusia, kata kementerian itu di Twitter. Pertempuran baru terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan akan bertemu dengan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki dapat memainkan peran sebagai mediator dan pembawa damai antara Rusia dan Ukraina. Zelensky telah mengatakan sebelumnya bahwa Ukraina tidak akan tertarik pada pembicaraan damai sampai Moskow menarik pasukan dari Ukraina. Banyak yang mengatakan bahwa Turki siap untuk membuat inisiatif lain dalam konteks penyelesaian konflik Ukraina. Ada berbagai laporan di media bahwa pihak Turki mengajukan pertimbangan khusus tentang masalah ini, kata Yuri Usakov, seorang ajudan Putin, menurut CNBC. Saya tidak mengesampingkan bahwa Erdogan akan secara aktif menyentuh topik ini. Selama kontak Astana ini, saya harap jadi diskusi yang sangat menarik, katanya. Anti-drone di Timur Tengah, rudal pencari panas tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk menembak jatuh drone kecil. Mungkin meriam 30 mm onboard MX-29 akan menjadi pilihan terbaik dalam pertempuran semacam ini. Meskipun itu akan membutuhkan banyak latihan menembak dan magasinya terbatas. Bahkan mendeteksi drone seperti Shahed-136 bukan perkara mudah, terutama dengan radar MX-29 dengan kemampuan melihat ke bawah dan menembak yang terbatas. Juga tidak jelas seberapa efektif sensor pencarian dan pelacakan inframerah pesawat tempur terhadap target seperti ini. Meskipun mereka telah digunakan untuk mendeteksi rudal jelajah, lalu ada pertanyaan tentang berapa banyak rudal udara ke udara yang dimiliki Ukraina dan berapa yang tersedia. Untuk drone ini adalah masalah yang telah mempengaruhi Arab Saudi, khususnya ketika menangani drone dan rudal jelajah Houthi. Di seluruh dunia untuk menghentikan drone tidak cocok menggunakan cara yang konvensional, solusinya dilakukan dengan penghitung non-kinetik, termasuk jamming, peperangan elektronik, laser, dan persenjataan gelombang mikro berdaya tinggi. Drone yang lebih kecil secara teoritis dapat digunakan menggunakan senjata kecil, bahkan tindakan yang berpotensi lebih. Namun drone Shahed-136 buatan Iran berukuran lebih besar dan lebih cepat daripada banyak drone yang digunakan dalam konflik ini.